Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video mengenai materi akuntansi biaya, yaitu pelaporan keuangan eksternal. Nah, sebelumnya ada 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Tetapi di sini yang akan dibahas adalah perusahaan manufaktur. Nah, tentunya karakteristik perusahaan pasti akan membedakan karakteristik setiap perusahaan pasti akan membedakan bentuk laporan keuangannya. Nah, perusahaan manufaktur sendiri tentunya tidak jauh dari konsep persediaan. Terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, jika suatu pencatatan ditutup dan terdapat barang yang belum dipakai, maka nantinya akan dicatat sebagai persediaan bahan baku di laporan keuangan. Kemudian, jika terdapat barang yang belum jadi, maka akan dicatat sebagai persediaan barang dalam proses, dan jika ada barang jadi yang belum laku terjual, akan dicatat sebagai persediaan barang jadi. Nah, kemudian laporan laba rugi hanya biaya atau beban yang digunakan sebagai pengurang pendapatan. Nah, untuk perhitungan biaya produk sendiri itu adalah biaya bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung, kemudian ditambah dengan biaya overhead. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung atau yang biasa disebut BBL. Nah, biaya bahan ini adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi sampai dengan barang jadi. Nah, maka dapat disimpulkan biaya bahan adalah persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bahan, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Atau dapat dihitung sebagai berikut. Ini adalah perhitungan pemakaian biaya bahan baku. Yang pertama adalah persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian bahan, kemudian jadi biaya bahan yang siap digunakan. Kemudian dikurangi persediaan akhir bahan dan menjadi bahan yang digunakan. Nah, kemudian yang kedua ada barang dalam proses atau yang biasa disebut WIP. Nah, istilah barang dalam proses itu ada pada laporan perusahaan yang memproses bahan menjadi barang jadi dengan dibantu oleh tenaga kerja dan overhead. Nah, barang dalam proses ada jika pada akhir periode pelaporan terdapat produk yang belum jadi. Nah, dengan demikian barang dalam proses dapat dihitung biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Yang selanjutnya, barang jadi ini akan dilaporkan sebagai harga pokok produksi atau dapat dilihat pada slide ini perhitungan harga pokok produksi yaitu persediaan awal WIP, kemudian ditambah bahan yang digunakan, kemudian ditambah biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, kemudian dikurangi persediaan akhir, dan menjadi harga pokok produksi. Nah, kemudian yang ketiga ada barang jadi. Nah, barang jadi ini merupakan bagian penting dari laporan keuangan adalah laporan laba rugi yang memuat pelaporan tentang penjualannya yang telah dilakukan dan dibandingkan dengan biaya pembuatan barang jadi tersebut. Atau juga dapat disebut harga pokok penjualan ini tadi. Bisa dilihat di slide. Nah, kemudian penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan itu akan menghasilkan laba kotor. Untuk perhitungan harga pokok penjualan dapat dilihat di slide. Yang pertama adalah beginning inventory atau persediaan awal barang jadi ditambah dengan cost of goods manufaktur atau harga pokok produksi, kemudian menjadi barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, dan kemudian menjadi harga pokok penjualan. Nah, kemudian di sini ada laporan harga pokok produksi. Nah, tampilannya bisa dilihat pada slide, nanti
tampilan harga pokok produksi adalah seperti ini. Di sini terdapat harga pokok pembelian, persediaan awal bahan baku, kemudian bahan baku tersedia di proses, persediaan bahan baku akhir, kemudian biaya pemakaian bahan baku, biaya TKL, BOP, kemudian biaya produksi, persediaan barang dalam proses awal atau WIP, kemudian total biaya produksi, persediaan barang dalam proses akhir, kemudian yang terakhir adalah harga pokok produksi. Nah, di sini adalah tampilan untuk laporan harga pokok penjualan sendiri. Nanti tampilannya akan seperti ini untuk harga pokok penjualan. Ada harga pokok produksi yang sebelumnya sudah kita hitung, kemudian persediaan awal barang jadi, barang tersedia dijual, persediaan akhir barang jadi, dan harga pokok penjualan. Untuk di laporan harga pokok penjualan sendiri, terdapat persediaan awal barang jadi dan persediaan akhir barang jadi. Ini hanya terdapat di harga pokok penjualan saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi akan tersedia seperti ini tampilannya. Yang pertama ada penjualan, kemudian potongan penjualan jika ada, kemudian retur penjualan jika ada, dan penjualan bersih, kemudian harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, dan di sini terdapat biaya operasional seperti biaya penjualan, kemudian biaya administrasi umum atau administrasi kantor, kemudian untuk biaya operasional juga ada, kemudian laba rugi usaha, kemudian pendapatan dan beban lain-lain jika ada, dan di sini yang terakhir adalah laba bersih. Nah, di sini akan masuk langsung ke dalam contoh soal. Perusahaan kacang atom gurih pada awal April 2016 memiliki informasi sebagai berikut. Persediaan bahan baku diketahui 176 juta, persediaan barang dalam proses 92,400, kemudian persediaan barang jadi 52 juta. Selama bulan April 2016, biaya tenaga kerja langsung adalah 191.400.000, pembelian bahan baku 283.800.000, dan total biaya overhead 478.590.000, dan penjualannya 1 miliar, kemudian biaya promosinya 5 juta, kemudian biaya administrasi kantornya 8.500.000, kemudian persediaan akhir bulan April 2016 adalah sebagai berikut. Persediaan bahan mentahnya 87 juta, persediaan barang dalam prosesnya 143 juta, persediaan barang jadinya 95.240.000. Nah, kemudian kita diminta untuk menyusun laporan harga pokok produksi bulan April, kemudian susunlah laporan harga pokok penjualan bulan April dan laporan laba rugi bulan April. Nah, di sini ada pembahasan. Yang pertama adalah untuk mencari laporan harga pokok produksi atau menyusun laporan harga pokok produksi PT Kacang Atom Gurih, laporan harga pokok produksi periode April 2016. Sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah mencari biaya bahan baku terlebih dahulu. Atau rekan-rekan bisa melihat urutannya pada buku modul halaman 32. Contohnya di buku adalah PT Jaya Abadi. Ya. Ini sama saja cara mencarinya. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Di soal tadi diketahui persediaan bahan baku awalnya adalah 176 juta, kemudian pembelian bahan bakunya 283 juta, kemudian bahan langsung yang tersedia untuk diprosesnya 459. 459 ini adalah dari penjumlahan persediaan bahan baku awal
kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku menjadi 459.800. Nah, kemudian persediaan bahan mentah akhir ini adalah persediaan bahan mentah akhir April 2016 tadi di soal sudah diketahui, yaitu 87.120 ini dikurangi. Jadi bahan langsung tersedia untuk diproses akan dikurangi dengan persediaan bahan mentah akhir, yaitu 87.120.000. Dan bahan langsung yang digunakan dalam produksi nantinya adalah 372.680.000, hasil dari pengurangan 459 dikurangi 87 ini tadi. Kemudian, menentukan atau mencari biaya tenaga kerja langsung. Di soal diketahui biaya tenaga kerja langsungnya 191.400. Kemudian, mencari biaya overhead. Nah, karena di soal sudah diketahui biaya overhead total, jadi langsung dimasukkan. Untuk biaya overhead ini, biasanya di contoh soal lain seperti di halaman 32, biaya overhead-nya tidak langsung biaya overhead total, tapi ada perinciannya satu-satu, yaitu seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian rupa-rupa overhead pabrik, kemudian ada pajak properti bangunan pabrik, kemudian ada penyusutan peralatan pabrik, perbaikan dan pemeliharaan pabrik. Nah, seperti di halaman 32 di modul itu bisa dilihat untuk biaya overhead-nya berbeda dengan di sini. Kalau di sini biaya overhead-nya langsung diketahui totalnya. Jadi di sini biaya overhead totalnya di soal adalah 478.590.000. Kemudian biaya produksi periode ini. Nah, caranya adalah dengan menjumlahkan bahan langsung yang digunakan dalam produksi, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah biaya overhead, dan ketemu biaya produksi periode ini, yaitu sejumlah 1.042.670.000. Kemudian, ini akan ditambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal, dan ini juga sudah diketahui di soal, yaitu awal April, barang dalam proses awal April 92.400. Kemudian di sini ada persediaan barang dalam proses akhir April 2016 juga sudah diketahui di soal dengan jumlah 143 juta, ini akan menjadi pengurang. Nah, kemudian ketemulah harga pokok produksi yaitu 992.070.000. Ini didapatkan dari biaya produksi ditambah barang dalam proses awal, kemudian dikurangi dengan barang dalam proses akhir, yang hasilnya ketemu harga pokok produksi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan caranya adalah yang pertama, harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini dapat dari hasil akhir harga pokok produksi yang sudah kita cari sebelumnya tadi. Harga pokok produksinya tadi adalah 992.070.000. Kita masukkan, kemudian ditambahkan dengan persediaan barang jadi awal April. Di soal sudah diketahui, yaitu 52.080.000. Kemudian barang yang siap dijual. Ini merupakan hasil dari penjumlahan harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal, ketemu barang yang siap dijual sejumlah 1 miliar ini. Kemudian, barang yang siap dijual ini akan dikurangi dengan barang jadi. Barang jadi akhir 2016 bulan April yaitu 95 juta ini. Dan akan menghasilkan harga pokok penjualan yaitu sejumlah 948.910.000. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah kita diminta untuk mencari atau menyusun laporan laba ruginya. Silahkan untuk rekan-rekan mencoba menyusun laporan laba rugi dan dapat melihat contohnya seperti di buku modul halaman 32, langkah-langkahnya sama seperti yang ada di
halaman 32 tersebut. Nah, bedanya kalau di halaman 32 ini untuk harga pokok penjualan dan laporan laba ruginya dijadikan satu, namun kalau di slide ini tadi sendiri-sendiri mencarinya, tetapi hasilnya akan sama saja. Nah, untuk menyusun laba rugi nanti akan terdapat biaya operasional, yaitu biasanya seperti biaya pemasaran, kemudian administrasi umum maupun administrasi kantor, ataupun biaya tenaga penjual, kemudian biasanya biaya iklan, itu akan termasuk ke dalam biaya operasional. Nah, yang nantinya akan menjadi pengurang dan akan menghasilkan laba bersih. Untuk langkah-langkahnya, rekan-rekan bisa melihat di e-learning, PPT yang ada di e-learning, ataupun melihat di buku modul. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan via WA ataupun dapat ditanyakan pada saat pertemuan di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.